Bagaimana cara mendidik anak laki-laki? Karena saya sudah dipanggil 3 kali ke sekolah. Saya emak beranak 3, 2 perempuan 1 laki-laki. Anak saya baru kelas 1 SD tahun. Jadi tak tahu saya macam mana mendidik anak lajang. Tapi ayah emak kami dulu mendidik kami. Kebetulan kami keluarga tak ada perempuan, dua-duanya laki-laki. Tinggal di Pekanbaru nih, orang tua di Pelalawan. Jadi setiap awal bulan almarhumah mak ini datang ke rumah itu membuka semua lemari-lemari. Kalau ada surat-surat cewek apa segala macam, itu kan belum ada email, masih surat yang dimasukkan ke botol dilanjutkan ke Sungai Siak. Diceknya itu dibaca. Asal dia sudah balik ngantar duit belanja, pecahlah botol-botol minyak wangi. Kenapa mak pecah? Kusangka itu minuman khamar. Itu minyak wangi, mak. Jadi pernah tanya adik saya, mak, kalau aku main biliar gimana, mak? Apa kata dia? Kalau berani kalian main biliar, naik aku ke meja biliar. Coba. Jadi kami tak berani. 2 aja gendangnya, aku dengan kalian. Kalian mati atau aku mati. Nah, jadi kami dididik dengan keras. Sekolah pun gitu juga. Kau kalau mau berbini, ku kasih sawit. Tapi kalau mau sekolah, kemanapun ku antarkan. Tapi jangan nanti mau sekolah, tiba-tiba tengah jalan berbini. Nah, jadi saya ketika ada jamaah melapor ke saya, Ustaz, anak saya ini tak mau kuliah. Teringat saya jurus itu. Habis sholat Jumat, mana anaknya? Saya tanya, kau mau berbini atau mau kuliah? Jawab, saya bilang, kau mau berbini atau kuliah? Kalau kau mau berbini, kami pinangkan petang. Tapi kalau kau mau kuliah, mana? Saya mau kuliah Pak Ustaz. Mau kuliah ke mana? Ke Politeknik Kaltek. Politeknik Kaltek. Terus saya bilang bapaknya, ini mau. Itulah Pak Ustaz. Selama ini tak jelas dia. Ini mau deh. Jadi banyak jurus almarhumah ini saya pakai kan. Nah, jadi anak ibu ini coba tanya dia, entah mau berbini dia. Jadi ibu selama masih mau mengamuk, masih mau merepet, anak itu selamat insyaallah. Tapi kalau sudah capek, letih merepet, alamat kapal akan tenggelam. Saya bawalah almarhumah emak ini ke hotel di depan Masjid Raya Medan. Depan Masjid Raya Medan itu ada hotel. Nginap kami di situ, Hotel Madani. Pas pagi turun di lobi duduk. Saya main-main HP, datanglah tamu dia. Tamu dia bertanya, anakku ini selalu sakit. Kau doakan anak kau dulu? Saya nguping aja, saya tak ikut mereka bercerita. Disitulah saya dengar kata dia, anakku kudoakan tiap malam Fatihah 100 kali. Setiap habis tahajud menjelang azan subuh, kudoakan anakku Fatihah 100 kali. Baru saya dalam hati, oh, tapi tak pernah diceritakannya itu. Tak pernah pula di-update status. Alhamdulillah udah 100 kali lah. Jadi ibu doakan dia Fatihah sebanyak-banyak supaya diturunkan Allah kekuatan hatinya. Saya ini bukan anak-anak yang baik-baik, yang saya sekolah saya kelas 1 aliyah lain, kelas 2 lain, kelas 3 lain. Saking kan bandel tak mau sekolah. Sampai 5 bulan saya tak mau sekolah. Tak bisa lagi dipanggil kepala sekolah. Orang saya tak mau datang ke sekolah. Berangkat saya dari Medan, datang saya ke Riau, tak ada surat pindah, tak ada apa. Kau tak sekolah, aku dah lari dari sekolah. Gimana cara mak ini menyelamatkan saya sekolah? Ada penceramah datang ke kampung, dikasihnya makan. Kasih makan, dikasihnya sorban, dikasihnya kain. No free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Setelah selesai itu baru ditanya, Ustadz punya sekolah di Air Molek? Oh iya bu, saya ngajar di Air Molek. Bisa anak kami masuk ke situ? Insya Allah kami buka pendaftaran murid baru, tapi langsung kelas 3. Oh tak bisa kata Pak, kami tak menerima anak pindahan, pasti anak nakal. Tolonglah Pak Ustaz. Nah, akhirnya lunaklah hati Ustaz itu, mau ditengok mana anaknya. Ditengoknya lah saya. Oh, bawa besok. Ustaz itulah menyelamatkan saya. Masuklah saya ke Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Bulan lalu meninggal Ustaz itu jam 1 malam kami dari Pekanbaru nih. Karena besok pagi kami mau ngurus tanah wakaf sama Ustaz.
sangat berjasa dalam pendidikan saya. Orang Pasir Pangarayan, namanya Ustadz Suherman Siregar. Kalau tak ada Ustadz Suherman Siregar itu mungkin dah jadi hantu saya sekarang. Karena ijazah itu yang saya bawa ke Mesir. Ijazah 10 bulan saya di Madrasah Aliyah itu tamat. Saya mau cerita, ibu bapak jangan berhenti mengarahkan dia. Kalau lah capek, emak saya dulu mengarahkan saya. Oleh sebab itu ketika kita capek, habislah masa depan. Jangan pernah capek, jangan pernah lelah. Bagaimana cara membayar puasa yang batal karena ibu hamil? Ibu hamil yang tak puasa Ramadan kemarin, dia tak berpuasa itu karena dirinya, karena badannya lemah, karena badannya tak sanggup, maka dia qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, kata dokter SPOG, spesialis kandungan, ibu tak bisa puasa ini karena anaknya lemah. Ada unsur ekstern di luar dirinya, unsur anaknya, unsur janinnya, maka dia kena dua, qadha plus fidyah. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Kalau nanti ada ustadz berceramah, tidak ada bayar fidyah, qadha saja, berarti yang dia pakai mazhab Hambali. Rata-rata ulama Saudi Arabia itu mengatakan tak ada fidyah. Mau ibunya, mau anaknya tak sanggup, mau janinnya tak sanggup, dia tinggalkan puasa, qadha saja. Itu mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i dibedakan. Kalau dirinya qadha, ada unsur anaknya, qadha plus fidyah. Kalau nanti ada ustadz berceramah, tak usah qadha, tak usah qadha, bayar fidyah saja cukup. Pendapat Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Abbas. Tapi saya lebih condong kepada mazhab Syafi'i, lebih selamat, lebih tinggi kehati-hatiannya. Qadha-nya tetap dibayar, tetap bayar fidyah kalau tak puasa karena ibu dan anaknya. Jelas? Bapak-bapak perlu juga itu tahu, karena dia akan menjelaskan ke ibu-ibu. Berkenaan dengan kajian pagi ini mengenai Yayasan Tabung Wakaf Umat, yang saya tanyakan, mohon jelaskan dari ayat surat Ali Imran ayat 92 dan hubungannya dengan kajian pagi ini. Ali Imran 92 itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan albirra, kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai yang kamu infakkan, yang kamu wakafkan, yang kamu sedekahkan, mana yang kamu suka, mana yang paling kamu cinta, itulah yang kamu wakafkan. 100.000 dengan 10.000, mana yang paling suka? Mana yang paling suka, itulah yang diwakafkan. Saya susah untuk meyakinkan bahwa yang kita punya ini semuanya tinggal. Padahal semua orang mati meninggalkan itu. Bolak-balik orang-orang kaya, pejabat-pejabat mati, rumahnya tinggal, mobilnya tinggal, anaknya tinggal, semua tinggal. Yang dibawa 2-3 helai kain kapan, masuk, dikubur, ditinggal. Tapi sampai hari ini susah kita meyakinkan umat bahwa semua itu tinggal, walaupun sudah ada buktinya tinggal. Memang begitulah rupanya sulitnya masalah akhirat. Padahal buktinya sudah banyak. Kalau pergi kita naik sampan di tepi Sungai Siak, tengok kanan kiri rumah-rumah tua yang 30-40 tahun yang lalu itu rumah orang-orang kaya, sekarang sudah belumut, lapuk, tinggal. Rumahnya tinggal, tanahnya tinggal, semua tinggal. Apa dulu yang disedekahkan, diwakafkan, itulah dibawa mati. Jadi saya setelah terbentuknya tabung wakaf umat ini, plong, tenang, tak ada beban. Kalau dulu ada beban, seandainya saya mati ditanya Allah Ta'ala, hai orang Pekanbaru, kenapa kalian tak berwakaf? Kami mau berwakaf, mau kemana, kata mereka. Tapi setelah dibuat ini, kami sudah sosialisasi, masuk kantor keluar kantor, masuk bank keluar bank, masuk rumah sakit, sudah kami sampaikan. Tak juga orang mau berwakaf, lepas sudah. Abdul Somad, sudah kau buat? Udah. Mungkin mereka tak percaya karena kau buat sendirian, takut mereka kau makan. Kami 35 orang. Jadi tak ada alasan lagi. Jadi apa yang paling kita suka, kita cinta, itu yang kita wakafkan. Karena itulah yang kekal. Yang lain habis dibagi sebagai harta warisan. Tak bersisa sedikit. Rumah tu habis mereka jual, kos-kosan tu habis mereka bagi-bagi, duit di bank tu habis semua untuk ahli waris. Yang untuk kita adalah apa yang kita wakafkan, itulah yang kita bawa mati. Apa hukum orang ingin bebas riba tapi tak mau bayar hutang riba? Ini biasanya kejadiannya, dia minjam duit riba, setelah dapat duit ngaji dia, pas dituntut bayar nggak bayar, ini riba, padahal duit dah habis. Nah ini
Kalau ditarik pada hukum negara, maka tak ada bisa mengelak, karena hukum kita pakai hukum konvensional. Konsekuensi dari akad perjanjian, kalau tak bayar hutang maka disita barang atau tangkap polisi. Makanya diakal-akali pakai fikih. Tapi kalau dia mau pakai hukum fikih, mau cepat keluar dari riba ini, bom. Ada aset yang bisa dijual, bayar itu, tebus semua, tutup, selesai. Saya tak bisa saya bom nih Pak Ustaz. Kalau saya bom pakai ini, meletup semuanya Hiroshima Nagasaki. Nah, kalau begitu ceritanya, cicillah, bayar sesuai kemampuan sampai habis hutang. Setelah itu jangan ulang lagi. Nah, itu. Jadi tak bisa barang udah kita ambil, pas ditagih orang, saya tak mau bayar karena ini riba. Loh, kan duit kemarin diambil. Waktu ngambil duit itu kenapa tak tahu riba? Giliran bayar kenapa ingat? Nah, itulah penyakit saya ini Pak Ustaz. Nah, tak bisa begitu. Ada konsekuensinya, ada hak, ada tanggung jawab. Bagaimana kalau kita mengetahui suatu ujian itu ujian bagi kita atau hukuman atas perbuatan kita? Sakit kita, apakah sakit itu menghapus dosa, atau sakit itu mengangkat derajat, atau sakit itu ujian iman? Dari mana kita tahu? Waktu dicek dokter awal bros, lalu dikasih tahunya, Pak, sakit bapak ini jantung, jenisnya level B. Jantung level B itu apa? Menghapus dosa. Mana dia tahu? Sakit itu ada 3. Pertama menghapus dosa, kedua mengangkat derajat, ketiga ujian iman. Yang tahu itu hanya kita dengan Allah. Kalau saya sakit, saya husnuzon, dosa saya diampunkan Allah, derajat saya dinaikkan Allah, dan itu ujian iman bagi saya. Jadi tak ada yang tahu. Kita pun tak bisa menjudge orang. Pak Ustaz, saya sakit. Ayalah, banyak kali dosa dia itu. Waktu mengatakan dia banyak dosa itu, kita sudah berdosa. Oleh sebab itu kita selalu husnuzon pada Allah. Kalau kita sakit, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Duri menusuk tapak kaki pun ada dosa yang diampunkan Allah. Dan ada pahala yang lebih besar daripada jihad, lebih besar daripada mati syahid. Apa itu? Itulah dia sabar. Jadi kalau sabar, kita menerima ujian yang diberikan Allah itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ada pula jenis manusia ditanya oleh Allah. Allah itu kalau bertanya bukan dia tak tahu, dia mau ngasih tahu pada yang tak tahu. Malaikat, coba kau cek amal si fulan. Kata malaikat, dia sudah diletakkan di surga VVIP. Cukup tak amal dia? Kurang ya Allah. Uji dia. Kalau lulus, naikkan. Jadi ada kalanya kita diuji itu bukan untuk hapus dosa, tapi karena letak kita di surga tinggi, amal kurang. Cara mencukupkannya dengan ujian itu. Nah, jadi makanya kita husnuzon. Jadi kalau ditanya orang, kok kenapa sering betul sakit? Aku sudah masuk surga VVIP. Cuman amalku kurang. Maka kata Allah, itu maka diujinya itu. Jangan kita, kok kenapa sering sakit? Itulah aku banyak betul dosa. Kok ngaku? Ngaku sama Allah, jangan sama orang. Tidak semua orang senang menengok kita susah. Tidak semua orang ikut susah menengok kita senang. Tak semua orang ikut susah menengok kita susah. Mau tak mau, suka tak suka, sebagian besar orang ikut senang menengok kita susah. Oleh sebab itu, jangan mengaku susah. Kau aku tengok sering sakit, iya aku banyak dosa. Itulah kau banyak dosa kan? Jangan gitu. Kau kenapa sering sakit? Aku sudah dijamin masuk surga kelas VVIP, dekat sama Nabi itu jarak 2 kapling lah. Cuman amalku kurang. Gitu cara jawabnya. Bagaimana kita tahu kalau doi jodoh kita? Dalam hidup ini ada yang bisa memilih, ada yang tak bisa memilih. Lahir sebagai orang Melayu di Riau, itu bisa memilih atau tak bisa memilih? Tak bisa memilih. Kalau dulu boleh bisa memilih, mungkin kita mau jadi buli. Ini tak bisa milih. Ini namanya musayyar. Musayyar itu macam wayang yang dimainkan oleh dalang. Belok ke kiri, belok ke kanan, tak bisa milih. Menjadi laki-laki, bisa memilih atau tidak? Tak bisa memilih. Menjadi perempuan juga tak bisa milih. Kita terima. Tapi nikah dengan si A atau dengan si B, bisa tak milih? Bisa milih. Datang ke pengajian atau tak datang, minum khamar atau minum kopi, itu bisa memilih. Oleh sebab itu Allah kasih mata, Allah kasih telinga, Allah kasih kudrat, Allah kasih iradat, Allah kasih al-kasbu wal ikhtiar. Jadi kalau ada nanti orang mengatakan tak ada takdir itu, Qadariyah, ahli bid'ah, Mu'tazilah. Kalau ada mengatakan
semuanya terserah pada takdir. Kita tak ada punya ikhtiar. Jabariyah, ahli bid'ah, kita ahlu sunnah wal jamaah ada ikhtiar. Sudah diikhtiarkan, sudah diusahakan, tak terelakkan juga, qadarullah. Jadi masalah ini tak usah terlalu banyak berteori. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashara. Tak sia-sia orang yang istikharah dan tak akan menyesal orang yang mau minta pendapat orang lain. Minta pendapat orang lain, kenali dengan baik tokoh masyarakat. Saya tak berani minang Pak Ustadz karena nanti orang tuanya tak hormat pada saya. Bawa direksi, bawa Dewan Syariah. Jangan bawa saya, nanti saya diterimanya. Jadi tak usah terlalu banyak bercari, tak usah pacaran lama-lama. Adik-adik yang laki-laki ini tanya aja sama dia, bagaimana tipe suami ideal yang baik menurut kamu? Nah, kalau dijawabnya asal bukan macam kau gitu, nah udah usah cari-cari. Tak usah terlalu banyak bercari-cari. Mana yang lebih utama, menunggu imam sholat berjamaah atau segera sholat saja? Kenapa imam ini lambat datang? Bilal bin Rabah itu dia azan, habis azan itu diketuknya pintu kamar Nabi yang di samping kiri taman Raudhah. Assalamualaikum ya Rasulullah, sudah boleh iqamat ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, aqimis shalah, qomatlah Bilal. Barulah Bilal qomat. Jadi qomat itu karena disuruh oleh imam. Imam menyuruh qomat, baru qomat. Sekarang di beberapa masjid itu yang menyuruh qomat bukan imam, ibu-ibu belakang itu ya, qomat. Banyak di beberapa masjid itu ibu-ibu itu berpuasa. Jadi untuk win-win solution, jalan tengah, maka dibelilah jam yang berbunyi. Asal sudah berbunyi jam itu, qomatlah, tak usah tunggu imam. Karena kalau tidak nanti jadi konflik. Masjid dekat rumah saya, kami iuran, kami beli jam untuk mengeluarkan konflik supaya tak kelahi. Asal sudah berbunyi, siapapun maju. Tapi imam sudah saya kunci. Imam dua, kalian ganti-gantian. Kalau kau lelah tak mau lagi, kasih tahu, biar aku cari imam baru. Nah, jadi imam-imam ini harus kita kasih tahu. Kalau tidak nanti, jangan nanti silakan masuk. Habis diambil. Berapa masjid habis? Habis. Itulah pertanyaan-pertanyaan. Ala hazihi niyah al-Fatihah.